kami. Nama Tuhan saja yang patut dan layak ditinggikan dan dipermuliakan. Namun hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang menjadi kebutuhan kami. Oleh sebab itu kami mohon, berfirman-Lah Tuhan, arahkanlah hidup kami melalui pengajaran Tuhan. Biarlah hidup ini terus dituntun, digiring sampai kepada akhirnya. Berfirman-Lah Engkau, biarlah kiranya pengurapan Roh-Mu turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan yang oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Semua dalam pertolongan Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan, nikmati, kita alami dalam hidup kita, dalam perjalanan rohani kita, saudaraku. Sampai pada tahun ini ya kita boleh berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna tentunya. Kita layak bersyukur, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita. Saya masih menyampaikan tema firman Tuhan yang sudah kita ikuti dari minggu yang lalu, saudaraku, dalam seri yang kedua, yaitu tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, dari ayat 22 sampai kepada ayat 24. Ya, sekali lagi kita masih mengikuti tema yang sudah kita ikuti dari sejak minggu yang lalu, saudaraku, yaitu tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di situ, yaitu tahun baru itu berbicara tentang waktu yang Tuhan beri. Sedangkan rahmat baru ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Baru yang ketiga, harapan baru, ini dari pihak kita. Ya, bagaimana kita menanggapi, meresponi, bagaimana kita menyambut, ya, baik tahun yang baru yang Tuhan beri maupun rahmat yang baru yang Tuhan beri. Apakah kita menyambutnya dengan harapan yang baru? Saya minta dibacakan kembali Ratapan pasal 3 dari ayat 22 sampai kepada ayat 24. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Iya. tak habis-habisnya rahmatnya, Terus. selalu baru tiap pagi. Iya. Kesetiaan-Mu. Iya, terus. Tuhan adalah bagianku, Iya. jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku berharap kepadanya. Boleh dilanjutkan dulu, ada prima? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Iya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Iya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, saya sampaikan pada minggu yang lalu, kalau Tuhan membawa kita masuk kepada tahun yang baru, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak menutup sampai kepada tahun 2024. Dari kitab Petrus pada kitab yang kedua, ya, mengingatkan kita soal waktu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Ia memberikan kepada kita waktu-waktu, kesempatan, saudaraku, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, tujuannya supaya kita beroleh keselamatan. Supaya kita lebih lagi mempersiapkan diri untuk menyambut keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah sediakan sampai kepada keselamatan yang kekal. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan tahun yang baru adalah sebagai bentuk anugerah Tuhan, sebagai bentuk rahmat Tuhan,
ataupun sebagai bentuk kasih Tuhan bagi manusia, supaya manusia betul-betul mempersiapkan diri untuk menerima keselamatan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, kembali saudaraku, saya kutip bagian yang pertama, yaitu tahun baru. Tahun baru adalah sebagai bentuk rahmat Tuhan. Bicara tentang tahun baru itu bicara tentang waktu. Apa yang dimaksudkan dengan waktu, saya sudah terangkan juga pada minggu yang lalu. Karena memahami waktu adalah hal yang sangat penting. Waktu berarti adalah batasan. Ya, jadi kalau ada waktu itu bicara tentang batasan. Ya, maka ada batasannya, mana siang, mana malam. Ya, itu bicara tentang waktu. Siang, malam itu bicara tentang waktu. Siang itu berapa jam? Siang itu dari jam berapa ke jam berapa? Yang dikatakan malam itu dari jam berapa ke jam berapa? Ya, saudara yang terkasih, itu bicara tentang waktu. Ya, kalau dikatakan 1 menit itu juga bicara tentang waktu. 1 menit itu ada batasannya, yaitu 60. Loh, anak sekolah, 1 menit itu sama dengan 60 menit, 60 detik. 1 jam itu sama dengan berapa detik? Bingung. Ya, kalau begitu saya permudah, 1 jam itu berapa menit? Kalau begitu 1 jam itu berapa detik? Inilah. Berapa MTK-nya nilainya? Iya. Jadi ada batasannya. Lewat dari 60 menit itu sudah di atas 1 jam. Lewat dari 60 detik itu sudah di atas 1 menit. Jadi ada batasan. Yang namanya waktu itu ada batasan. Iya. Kalau Alkitab mencatat bahwasannya umur manusia itu adalah 70 tahun, kalau dia kuat adalah 80 tahun, ini bicara tentang batasan. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan waktu? Waktu itu adalah batasan. Kalau ada waktu, berarti ada batasan. Ya. Maka sebelum ada waktu, ya, rencana Tuhan itu kekal. Ya. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan membatasinya dengan waktu. Maka saya selalu menyampaikan, waktu itu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Waktu itu dimulai ketika ada dosa. Dan setelah nanti Tuhan menyelesaikan semua dosa, dan dunia ini juga dibaharui, dosa tidak ada lagi, setan sudah dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak lagi ada waktu. Tetapi yang ada itu adalah kekekalan. Jadi waktu itu berbicara tentang batasan. Selanjutnya, pada minggu yang lalu kita melihat tentang waktu. Dari bahasa Yunani, ya saudaraku, terdiri dari 2 pengertian. Iya, soal waktu. Yang pertama itu adalah kronos. Apa yang dimaksudkan itu dengan kronos? Kronos itu adalah suatu proses dari suatu peristiwa yang memiliki awal dan akhir. Ya, itu kronos. Suatu proses dari suatu peristiwa yang terjadi, yang memiliki awal dan memiliki akhir. Ya, contohnya terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi berapa lama? 3 menit. Ya, sejak menit keberapa atau sejak jam berapa sampai ke jam berapa? Proses terjadinya itu, proses peristiwa terjadinya itu, gempa bumi itu, itulah yang disebutkan dengan waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya, ada awalnya, ada ujungnya. Ya, itu yang disebut waktu. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata kronos. Baru yang kedua,
disebutkan itu soal waktu, yaitu kairos. Kairos itu artinya kesempatan. Ya, kesempatan. Bicara tentang kesempatan, kesempatan itu tidak pernah terulang. Tidak pernah terulang. Jam 10 ya, jam 10 pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 itu tidak akan pernah terjadi lagi di hari-hari berikutnya. Ya, waktu itu berlalu dan tidak akan pernah terulang. Itu yang disebut dengan kairos, kesempatan. Ya, jadi kesempatan itu tidak akan pernah terulang. Kesempatan saudara lahir, dan itu tidak pernah terulang lagi. Kalaupun saudara lahir baru, itu secara rohani. Haleluya. Kesempatan saudara menjadi orang muda itu hanya sekali. Ya, saudara tidak akan pernah menjadi muda lagi. Walaupun ada pujian palsu, makin muda aja. Iya. Ya, itu pujian palsu. Mana ada orang jadi muda? Ya, walaupun apa pudingmu, itu tidak akan pernah membuat saudara makin muda. Kalau awet muda, mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau dikatakan makin muda aja, itu pujian palsu itu. Ada maunya itu. Ya, ada maunya. Biasanya begitu. Ya. Tetapi mudah-mudahan bukan saudara yang begitu. Iya. Jadi yang dikatakan dengan kairos itu adalah kesempatan, waktu yang berbicara tentang kesempatan yang tidak pernah terulang. Maka waktu itu harus betul-betul dipakai, dipergunakan dengan baik, karena tidak akan pernah terulang. Haleluya. Ya. Saudara pernah sekolah SMA? Indah masa SMA? Dan itu tidak akan pernah terulang. Ya, saudara mungkin pernah reunian. Ya, sesama anak SMA dulu, atau mungkin satu kelas dulu, satu sekolah dulu, reuni. Ya, tetapi sudah beda wajahnya. Tidak lagi seperti yang dulu. Ya, sudah berubah. Saudara mau coba ulang seperti dulu, tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, tidak akan pernah bisa terjadi. Saudara merasa indah pelayananmu di tahun 2024, itu tidak akan pernah terulang lagi di tahun berikutnya. Karena waktu itu adalah kesempatan. Ya, maka orang kalau tidak mempergunakan waktu-waktu dengan baik, maka waktu itu akan terbuang dengan sia-sia. Iya, jadi tahun baru itu berbicara tentang waktu. Tuhan sedang memberikan kepada kita waktu, suatu proses peristiwa yang akan kita alami, suatu kesempatan yang akan kita alami. Tetapi apakah kesempatan itu kesempatan yang indah atau kesempatan yang kurang indah? Apakah kesempatan itu kesempatan yang menyenangkan atau kesempatan itu adalah kesempatan yang membuat kita semakin sedih, susah, dan seterusnya? Tetapi Tuhan memberikan kepada kita suatu waktu, suatu kesempatan untuk kita pergunakan, untuk kita nikmati. Tahun baru, sekali lagi bicara tentang waktu. Sekalipun manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang waktu. Ada orang berpandangan bahwasanya semua tahun itu baik. Ya, tahun 2000 baik, tahun 2001 baik, tahun 2002 baik, tahun 2024 baik, tahun 2025, baginya semua baik. Tergantung kita bagaimana kita mengisi tahun-tahun itu.
Bagaimana kita mengisi waktu-waktu di tahun-tahun itu. Semua waktu itu baik, semua waktu itu sama. Ini pandangan. Tetapi tidak semua orang berpandangan seperti itu. Ada orang berpandangan, oh tahun ini beda, karena tahun ini tahun monyet. Ada kan berpandangan begitu toh? Ya, oh tahun ini tahun ular. Ya, tahun ini tahun babi. Ya, sionya beda. Ya, oh tahun ini tahun naga. Oh tahun ini tahun ini. Saudara, pandangan manusia. Ya. Kalau tahun monyet tadi tahun apa? Tahun keberuntungan kah? Tahun sial kah? Kalau tahun babi, ya, tahun naga. Ini tahun apa? Ya, pandangan. Tapi ada juga orang berpandangan semua tahun itu, semua waktu itu, semua hari-hari itu buruk. Tergantung kita, apakah kita mau membuat hari-hari itu, waktu-waktu itu menjadi indah, menjadi baik atau tidak. Tetapi semua waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang buruk. Maka Ayub berkata begini dalam Ayub pasalnya yang ke-7, manusia yang hidup di dunia ini harus bergumul, karena Tuhan memberikan kepadanya hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang penuh dengan kesusahan, hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Maka manusia harus bergumul dalam hidupnya selama ia ada di bumi. Pandangan Ayub. Ayub pasal 7 ayat 1 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, harus betul-betul berjuang, bergumul untuk mendapatkan upah seperti orang upahan. Terus, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. iya. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Iya, terus. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Nah, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang penuh dengan kesia-siaan. Bulan Januari adalah bulan sia-sia, bulan Februari bulan sia-sia, bulan Maret bulan sia-sia katanya. Ini pandangannya. Terus, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. ya, bahkan malam-malamnya penuh dengan kesusahan. Siang pun susah, malam pun susah. Ya, siang susah bekerja. Ya, siang susah karena harus mencari nafkah. Kalau malam juga susah. Apa susahnya kalau malam? Kalau malam-malam itu susah tidur siangnya. Saya pun kalau malam susah tidur siang. Sebagian bingung. Ada yang susah tidur siang kalau malam? Hah? Semua? Ya. Saudara yang terkasih, iya. Ayub ini menyampaikan bahwasanya hari-harinya itu adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Maka harus bergumul. Demikian juga pemazmur mencatat dalam Mazmur 90, kalau kita baca dimulai dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ya. Bahwasanya manusia itu umurnya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan, kesusahan, ya, penuh dengan pergumulan-pergumulan. Itu yang menjadi kebanggaan. Jadi dari sini kita memperhatikan bagaimana tanggapan respon manusia soal waktu. Ada yang menganggap semua waktu itu baik. Ya, bahkan juga ada pujian kita dulu berkata begini, hari demi hari bertambah baik. Ya toh? Bulan demi bulan bertambah indah. Tahun demi tahun bertambah. Ya. Bagi sebagian orang.
menganggap hari-hari, tahun-tahun, atau waktu-waktu itu adalah baik adanya, indah adanya. Tetapi bagi sebagian orang menganggap bahwasanya semua waktu-waktu itu adalah buruk adanya. Tergantung kita bagaimana kita membuatnya menjadi indah dan baik. Tetapi bagi sebagian menganggap ada tahun-tahun tertentu, tahun-tahun yang baik, tahun-tahun berkat, ada juga tahun-tahun sial. Tetapi saya mau menyampaikan bahwasanya pentingnya kita mengisi waktu. Tuhan memberikan waktu-waktu bagi manusia. Menurut Alkitab, semua waktu itu sama. Semua hari itu sama. Semua tahun-tahun itu sama. Tetapi tergantung bagaimana kita mengisi. Ya, bagaimana kita mengalami proses pada waktu-waktu yang kita alami. Ya. Alkitab mencatat waktu ini begitu singkat. Karena waktu yang begitu singkat, jangan sampai kita larut, baik dalam masalah ataupun pergumulan, dan juga jangan larut dalam kesenangan. Ya, sehingga kita tidak berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus kepada perkara-perkara rohani. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, kalau kita membaca dari ayat 29 sampai kepada ayatnya yang ke-35, Rasul Paulus di situ menekankan soal waktu. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan beri. Kalau tahun baru adalah berbicara tentang waktu, bagaimana kita mengisi tahun ini? Iya. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita di tahun ini dengan baik. Karena waktu sudah singkat. Yang dimaksudkan waktu sudah singkat itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kesempatan bagi manusia untuk menggapai keselamatan yang Tuhan persiapkan. Dalam ayat 29 saya minta sebentar dibacakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Saudara-saudara, Ya. Inilah yang kumaksudkan ya. Yaitu waktu telah singkat. Apa? Waktu telah singkat. Ya, waktu telah singkat. Kesempatan sangat begitu singkat. Maka apa yang menjadi nasihatnya di waktu-waktu yang singkat ini? Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, ya, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. iya, maka di waktu yang sisa ini katanya mengingatkan kita supaya jangan larut. Yang pertama-tama jangan larut dalam masalah. Jangan larut dalam persoalan, jangan larut dalam pergumulan. Pergumulan apapun itu yang dialami, baik pergumulan dalam nikah. Iya, maka dikatakan orang-orang yang beristri seolah-olah mereka tidak beristri. Ini bicara tentang nikah. Jadi jangan larut dalam persoalan-persoalan nikah, rumah tangga. Terus lanjutkan dulu. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Terus. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Iya. Nah, sampai kepada ayat yang ke-30 ini, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Iya. Ini bicara tentang jangan larut dalam masalah. Saya percaya di dunia ini kita menghadapi banyak masalah. Betul? Betul? Ya, baik masalah nikah. Ada nikah yang tidak bermasalah? Jemaat, ada nikah yang tidak bermasalah? Saya percaya semua nikah mengalami masalah. Ya toh? Ya, kecuali nikahnya Adam dulu. Ya, kalau itu saudaraku mungkin masih jauh dari masalah. Kenapa? Adam belum punya mertua. Hawa pun tidak punya mertua. Ya.
Persoalan dalam nikah yang paling sering itu masalah menantu dengan mertua. Berbahagialah menantu dengan mertua yang akur. Nah, kaborak dua mena kan? Berbahagialah menantu yang akur dengan mertuanya. Ya, itu persoalan. Ya, dalam nikah akhir zaman ini. Kalau dulu ada belum? Ya, awal kan belum ada mertuanya, belum ada iparnya. Ya, awal kan gak ada iparnya. Ya, mungkin kalau ada iparnya, adik perempuannya si Adam, ya mungkin masalah. Ya, kalau seperti orang Batak kan yang sering masalah kan namar Eda kan, ipar, nggak cocok. Ya, Hawa belum ada iparnya, jangan ada untuk dia anak. Ya, jadi masih jauh dari persoalan nikah, termasuk soal ekonomi. Ya, masih aman. Persoalan dalam nikah juga yang paling sering kan masalah ekonomi. Ya, suami yang kerja, apalagi kalau hanya suami yang kerja. Kadang-kala hanya suami yang kerja merasa, oh ini kan aku yang kerja, aku yang capek. Soal keuangan aku yang ngatur. Ya, sehingga kepada istri kasih, ini untuk hari ini. Nah, ini untuk hari ini. Padahal waktu pacaran ATM-nya pun dikasih, nomor PIN-nya diberitahu. Udah nikah, ya karena merasa dia sendiri yang kerja. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ada yang begitu. Mudah-mudahan tidak ada suami yang seperti itu. Ya. Haleluya. Kalau engkau mengasihi istri dan anak-anakmu, bukan hanya uangmu, ya, nyawamu pun, hidupmu pun engkau beri. Bukan hanya uangmu, hidupmu pun engkau beri. Akan huli dua mama sunat. Susah kali aminnya. Ya. Itu kan teladan Yesus. Saya selalu berkata, suami-suami, teladanmu sebagai suami Yesus. Yesus itu kepala. Kalau Alkitab menggambarkan bagaikan suami, gereja itu mempelai perempuannya, istrinya. Iya, ia tinggalkan tahtanya, kebanggaannya, kemuliaannya. Dia tinggalkan Bapa di sorga. Dia datang ke dunia kepada gereja, kepada istrinya, kepada mempelai perempuannya. Dia datang bukan membawa uang, tetapi dia datang menyerahkan nyawanya. Haleluya. Dia datang bukan hanya memberkati gereja, tetapi dia datang menyerahkan nyawa untuk gereja. Itulah istrinya, mempelai perempuannya. Amin. Ya. Maka kalau suami kikir kepada istrinya, perhitungan, ini bukan suami yang benar. Ya, maka datang ibadah pendalaman Alkitab. Supaya mengerti, tahu bagaimana suami yang Alkitabiah. Haleluya. Ya. Jadi nggak tangan-tangani. Nah, ini belanja satu hari ini 20.000. 5 potik-potik, sikit-sikit kerlait. Ya. Besok lagi, lusa lagi. Ya. Nah, kembali saudaraku. Ya. Masalah yang paling besar masalah nikah. Tapi dulu Adam dan Hawa belum mengalami itu. Ya, karena di taman ini masih beres semua. Nah, haleluya. Ya, masih aman. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan pada zaman akhir ini, maka Rasul Paulus ini menyampaikan dalam suratnya ini,
Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Jangan larut dalam masalahmu. Jangan larut dalam kesedihanmu. Jangan larut dalam tangisanmu. Jangan larut dalam pergumulanmu. Semua manusia memiliki pergumulan. Semua orang hidup memiliki pergumulan. Haleluya. Baik pergumulan dalam nikah, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan dalam berbagai kehidupan. Ya, tetapi jangan larut dalam pergumulanmu. Karena waktu sudah singkat. Kita berada pada waktu-waktu yang sisa menjelang kedatangan Tuhan kembali, di mana gereja harus mempersiapkan diri untuk menyambut Dia yang akan datang. Ya, maka diingatkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, bahkan orang-orang yang bergembira pun seolah-olah tidak bergembira. Bahkan dilanjutkan lagi di sini, orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Artinya, jangan larut juga dalam kenikmatan. Ya. Jangan larut dalam keindahan, jangan larut dalam kesenangan. Kalau kita bisa membeli sesuatu, kalau kita bisa memiliki sesuatu yang menyenangkan hidup kita, menyenangkan hati kita, jangan larut. Haleluya. Ya, karena waktu sudah singkat. Coba terus dulu 31 pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Iya, terus. Waktunya seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akan berlalu, lanjutkan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Terus. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Iya. Bagaimana Tuhan berkenan kepada. Nah, dalam ayat yang ke-32 ini mengajak kita supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, atau dengan kata lain berfokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita larut dalam masalah, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kalau kita larut dalam kesedihan, larut dalam tangisan, larut dalam persoalan, kita tidak bisa berfokus kepada Tuhan. Kalau kita larut dalam kesenangan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri, menikmati kesenangan yang Tuhan beri, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tidak heran kalau Bapak Pendeta Insinyur Niko menciptakan lagu seperti ini. Berkat-Mu yang pernah ku terima sempat membuat sempat tidak larut. Sempat. Ya. Jadi tidak larut. Orang kalau sempat menerima berkat dari Tuhan, lalu dia larut dalam berkat itu, dalam kesenangan itu, sehingga dia berbangga-bangga, dia senang dengan itu, dia tidak fokus kepada Tuhan. Ya, hanya kadangkala orang tidak mengerti. Ya, saudaraku, sejarahnya lagu itu diciptakan, sehingga ada juga yang mengubah begini: selalu membuatku terpesona. Ya, selalu, sehingga akhirnya terpesona terus, lalap. Nah, sehingga tidak fokus kepada Tuhan. Kan banyak orang terpesona terus dengan berkat. Ya, oh ini berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Memang berkat Tuhan. Dia akui, dia sadari itu. Tetapi dia larut dalam berkat itu, merasa senang, merasa bangga. Ya. Tetapi lupa ibadah, tinggal pelayanan, hilang persekutuan dengan Tuhan. Ya.
Saya pernah mendengar beliau menjelaskan hal itu. Jadi kenapa bukan selalu membuatku terpesona, tetapi sempat. Ternyata maksudnya, ya, pernah sempat terpesona dengan berkat, tetapi disadarkan, jangan larut dengan berkat itu, jangan larut dengan kesenangan itu, supaya kita bisa tetap fokus. Bisa tangkap toh? Ya. Maka kadang-kala ada kesenangan, ada hal yang sedih, itu bagus. Ya, saudaraku, senang itu membuat kita menaikkan syukur kita. Tetapi kesedihan persoalan itu mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Iya, jadi pentingnya mengisi waktu itu dengan baik. Kalau Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru, berarti Tuhan memberikan waktu-waktu yang harus kita isi waktu-waktu itu dengan baik. Ya, jangan sampai kita larut dalam masalah, dalam persoalan. Jangan kita larut dalam kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, sehingga kita tidak berfokus kepada Tuhan. Selanjutnya, kitab Efesus pasal yang kelima mengingatkan kita juga soal waktu, di mana waktu-waktu itu harus diisi dengan hal-hal yang rohani atau dengan perkara-perkara yang rohani. Kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu, tujuannya supaya kita mengisi waktu-waktu itu, tahun-tahun yang Tuhan beri itu, dengan hal-hal yang rohani. Efesus pasal 5 ayat 16. Demikian Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, ini mengingatkan kita supaya kita betul-betul mempergunakan atau mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Dengan hal-hal rohani, perkara-perkara rohani. Sebab kalau kita tidak mengisinya dengan perkara-perkara rohani, maka nanti waktu-waktu itu akan diisi dengan hal-hal yang jahat, dosa. Ya, bagaimana kita caranya mengisi waktu-waktu itu dengan hal-hal yang rohani? Dimulai ayatnya yang ke-17. Terus, Sebab itu jangan bodoh terus. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Ya, berusahalah mengerti kehendak Allah. Ya, terus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan. Nah, jangan kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini hal-hal dunia, daging, hal-hal jasmani. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini hal-hal rohani, perkara-perkara rohani. Sebab roh akan memimpin kita kepada hidup. Tetapi daging, hawa nafsu itu akan menyeret kita kepada kematian, kepada kebinasaan. Dilanjutkan lagi terus ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Terus. Untuk puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segala. Iya, ini ayat 19 ini mengajak kita, isilah waktu-waktumu, isilah hari-harimu, isilah tahun-tahunmu yang Tuhan berikan kepadamu dengan hal-hal yang rohani, puji-pujian rohani, nyanyian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kita selalu penuh dengan pujian syukur kepada Dia. Terus 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Iya. Yesus Kristus. Terus. Kepada Allah. Iya. Dan Bapa kita. Lanjutkan terus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Iya. Di dalam takut akan. Iya, rendahkan dirimu. Ini berbicara tentang pelayanan. Iya, sibukkan dirimu dengan pelayanan, tetapi harus melayani dengan kerendahan hati dan hati yang takut akan Tuhan. Terus 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya, sampai nanti berlanjut kepada berikutnya. Iya. Bagaimana kita mengisi hari-hari, bahkan mengisi nikah rumah tangga kita, keluarga kita dengan perkara-perkara rohani. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita supaya kita mengisi waktu-waktu hari-hari yang Tuhan beri, tahun yang Tuhan beri dengan perkara-perkara rohani.
oleh pertolongan Roh Kudus. Ya. Saudara yang terkasih, jangan sampai waktu-waktu kita terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai waktu itu berlalu dengan percuma. Kalau kita tadi melihat dalam kitab Korintus, waktu ini sudah sangat singkat. Bahkan disinggung juga tadi dalam ayat berikutnya, kita berada pada waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa tidak kita pergunakan menurut kehendak kita, tetapi waktu-waktu yang sisa ini kita pakai menurut kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud tidak menurut kehendak kita tetapi menurut kehendak Tuhan, itu diperjelas dalam kitab Petrus. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, mengingatkan kita akan hal itu. Jangan kita kembali lagi kepada dosa, kepada hidup yang lama. Kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu, kesempatan, ataupun tahun yang baru, bukan bertujuan supaya kita bisa kembali kepada hidup kita yang lama, kepada tabiat kita yang lama yang sudah kita tinggalkan. Ya, ingat waktu ini waktu yang sisa. Tetapi mari kita isi waktu ini, kesempatan ini, tahun-tahun ini, ya saudaraku, dengan perkara-perkara rohani. Jangan larut dalam masalahmu, jangan larut dalam kesenangan-kesenangan, berkat-berkat yang Tuhan beri kepadamu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Jangan lagi kembali kepada hidup yang lama, tetapi semakin mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. 1 Petrus pasal 4. Kita baca dari ayatnya yang kedua dimulai. Demikian. Iya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Iya, terus. Tapi menurut kehendak Allah. Iya, jangan menurut kehendak manusia, tapi menurut kehendak Allah. Terus. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sudah cukup lama. Ya, sudah cukup banyak waktu yang kita pergunakan hidup dalam dosa. Sudah cukup banyak waktu yang kita pergunakan dengan sia-sia. Maka terus, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, iya, keinginan, kemabukan, terus, iya, penjamuan minum dan penyembahan berhala yang iya, ini sudah pernah kita lakukan. Ya, itu sudah kita tinggalkan. Dulu kita penyembah berhala, tetapi sekarang tidak lagi. Sudah kita tinggalkan. Dulu mungkin kita hidup dalam kemabukan, dalam pesta pora, hidup dalam hawa nafsu, mengikuti kesenangan-kesenangan daging, ya, keinginan-keinginan daging, hidup dalam keserakahan, hidup mengikuti hatinya, tidak mau dituntun, tidak mau dipimpin, tidak mau diarahkan. Ya, ini hidup kita yang lama dan sudah kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru dalam Kristus Tuhan. Amin. Namun Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru ini, bukan berarti kita harus kembali lagi kepada hidup yang lama. Ya, karena kita merasa kita mendapat kesempatan lagi. Ya, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan perpanjangan umur, lalu kita kembali kepada hidup yang lama. Bukan demikian. Ya, melalui Rasul Petrus ini mengingatkan kita supaya kita jangan kembali lagi kepada hidup yang lama yang sudah kita tinggalkan ini. Ya. Sampai orang-orang akan heran melihatmu. Ya. Karena hidupmu dalam tanda pertobatan, hidupmu dalam tanda pembaharuan. Ini ayat yang keempat. Ya, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya. Sampai orang melihat, sampai orang bisa menyaksikan kita tidak melibatkan diri lagi dalam dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru. Waktu-waktu ini adalah kesempatan bagi kita mempersiapkan diri untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali.
Haleluya. Ini kalau kita bicara tentang waktu. Jadi waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita supaya kita mengisi waktu-waktu ini dengan baik, mengisi waktu-waktu ini dengan perkara-perkara rohani, mengisi waktu-waktu ini lebih mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jangan terlibat lagi dalam dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan. Jangan larut dalam masalahmu. Jangan larut dalam kesenangan, dalam berkat-berkat yang engkau terima dari Tuhan. Tetapi makin fokuslah kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kembali kepada ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga tadi kita sudah membaca dari ayat 22 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Bahwasanya rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Itu ya. Ya, saya baca ulang ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Selalu baru tiap pagi. Ya, kalau minggu yang lalu saya sampaikan, Tuhan senang dengan hal-hal yang baru. Ya, Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Nah, Tuhan suka dengan pujian yang baru. Ya, Tuhan suka dengan rahmat yang baru. Ya, bahkan segala hal-hal yang baru, Tuhan sangat senang dengan itu. Sampai nanti pada akhirnya Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Tuhan sangat senang dengan hal-hal yang baru. Maka setiap pagi Tuhan memberikan rahmat yang baru. Tetapi tentunya Tuhan memberikan rahmat yang baru kepada siapa? Ya, kan begitu toh? Kepada siapa Tuhan memberikan rahmat yang baru? Apakah kepada semua? Apakah Tuhan juga memberikan rahmat yang baru kepada orang yang tetap hidup dalam dosa? Kepada orang yang tidak cinta Tuhan? Kepada orang yang memberontak kepada Tuhan? Apakah Tuhan juga memberikan rahmat baru kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Iya. Maka ini kita lanjutkan kembali ayat ini. Iya. Kalau tadi ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, perhatikan ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, kepada Tuhan. Ya, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kepada siapa Tuhan memberikan rahmat yang baru? Kepada orang yang mengharapkan bagiannya dari Tuhan. Ya, sekali lagi. Ya. Kepada siapa Tuhan memberikan rahmat yang baru? Kepada setiap orang yang mengharapkan bagiannya daripada Tuhan. Kalau kita selalu mengharapkan bagian kita dari Tuhan, maka kepada kitalah Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru. Pertanyaannya, apakah kita selalu mengharapkan bagian kita dari Tuhan? Ya. Kalau ayat 24 tadi dikatakan di sini, iya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pemazmur juga mengungkapkan dalam Mazmur 16, Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhanlah yang menentukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Coba Mazmur 16 dulu ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya Tuhan,
Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Terus, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diutuskan iya, kepadaku. Tuhan, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Jadi selalu berharap bahwasanya Tuhanlah yang menentukan bukan kita. Ya, bukan kita. Ya, kalau kita kan maunya bagian kita yang paling banyak. Ya toh? Ya, yang paling baik. Ya, yang lebih dahulu. Ya toh? Kalau kita, ya jujur. Ya. Makanya kalau ada pembagian begitu, ya. Kalau kita mau jujur, seringkali kita sisihkan dulu bagian kita kan? Ya, oh ini bagianku, kita pilih. Ya, kita pilih. Contohnya, ini contoh saja. Ya, kalau pas kepada saudara itu karena kebetulan saja. Di belakang itu kan ada kue nih kita itu. Ya, itu biasanya kalau lagi musim itu banyak. Ya, saya senang ngumpulin itu. Pagi-pagi senang ngumpulin. Belakangan ini saja saya agak malas. Ya, kenapa? Karena kalau saya ke belakang sana, turun ke bawah ngumpulin, naik lagi ke atas, rasanya sudah begitu lelah. Ya, mungkin faktor U begitu ya. Ya, kalau sebelumnya saya paling senang mau satu ember besar. Ya, saya katakan kepada Ibu Gembala dari dulu, jangan coba-coba menjual. Ya, walaupun itu laku dijual. Ya, bagikan sama jemaat itu. Ya. Ketika saudara disuruh mengambil, ambil. Jujur saja sebagai manusia. Saya bukan menuduh, tidak, dan saya tidak pernah tahu itu. Ya, saya kan nggak pernah ngawasi saudara kan dalam hal itu. Ya, kalau disuruh saudara ambil masing-masing secara jujur manusiawi, kita kan pasti selalu, oh ini bagaimana paling bagus ini, yang paling besar, yang paling bagus. Ya, walaupun kita tidak tahu isinya kan, sampai di rumah baru sial naik. Ya, yang busuknya rupanya, kan begitu. Contoh saja, sekali lagi ini contoh saja. Ya, kita sebagai manusia kan ingin bagian kita yang paling bagus, yang paling banyak, yang utama begitu. Sebelum yang lain memilih, kita pilih dulu. Ya, wajar manusia. Ya, wajar manusia. Hanya karena sudah bertobatnya kita. Ya, karena sudah bertobat, sehingga kita dapat mengungkapkan seperti yang diungkapkan Bapak Abraham. Lot, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Tapi kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah bagimu duluan. Ya, itu kalau sudah, ya, anak-anak Bapak Abraham. Ya, kalau anaknya si Lot, pilih duluan. Sama seperti bapaknya. Kan begitu toh? Ya, karena kita kan ikuti bapak kita toh. Anak melihat, mengerjakan apa yang dilihat dari bapaknya. Kira-kira begitu. Ya, gak usah dilanjutkan saudaraku. Kita fokus kemari. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan atau yang menentukan bagian yang diundikan padaku. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, sekali lagi, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan mengharapkan Tuhanlah yang menentukan bagiannya, bukan diri kita. Bukan orang lain.
Tetapi Tuhan sendiri yang menentukan, oh ini bagianmu. Ya. Ini punyamu. Ini upahmu. Ya. Tuhan yang menentukan. Ya. Kalau Tuhan yang menentukan bagian kita, apakah itu menyenangkan bagi kita atau tidak, kita terima dengan sukacita. Ya, ini bagianmu. Ini pasanganmu. Ini anak-anakmu. Ini berkatmu. Tuhan yang menentukan. Ya, jangan sampai ada orang tua, gak pernah aku mimpi dulu kayak gini modelan aku. Tuhan yang menentukannya, itu bagianmu. Sesungguhnya udah lumpi ku bere. Iya. Tuhan menentukannya. Ini bagian. Jangan katakan, sama lo aku ngelekon wae. Iya. Kok anak orang lain pintar ya? Iya. Padahal itu bapaknya bukannya tamat SMA, mamanya hanya SMP. Anak-anaknya pintar. Ya. Aku sarjana. Roh makin lekon si luak ko. Itu bagianmu yang Tuhan tentukan. Haleluya. Iya. Tetapi tentu Tuhan punya maksud di situ. Ada tujuan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang menentukan bagian kita, oh ini bagianmu ya, ini pasanganmu, ini anak-anakmu, ini berkatmu. Ya, tempat kediamanmu di sini. Kamu tergembala di sini. Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kalau Tuhan yang menentukan bagian kita, warisan kita, Tuhan punya maksud tujuan yang akan membawa hidup kita untuk lebih baik. Sebab Tuhan yang mengerti tentang kita. Ya. Dalam ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan atau yang menentukan bagian yang diundikan kepada aku. Tuhan yang mengundi. Ya. Kalau dikatakan Tuhan yang mengundi, tahu mengundi? Ya. Ini kan seakan-akan kalau bahasa kasarnya kan nasib-nasiban. Ya, ada bapak-bapak yang pernah gini dulu? Ada ya? Di belakang sekolah. Kita kan nggak tahu. Ya, gambar apa yang muncul? Ya, Garuda kah? Atau yang lain begitu? Namanya pun kita pasrah. Ya, apakah itu menguntungkan secara jasmani? Apakah itu rugi secara jasmani? Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang menentukan bagianku bagaikan diundi. Coba terus dulu ayat 6. Ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Iya. Ya, milik pusakaku. Iya. Tetapi kalau Tuhan yang menentukan, nanti endingnya ini. Ya, akhirnya ini. Ya, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku.
Tuhan yang menentukan. Sama seperti Abraham dengan Lot. Yang menentukan bagian Lot siapa? Lot sendiri. Dia memandang lembah Yordan itu baik seperti taman Tuhan. Banyak airnya. Oh, cocok untuk beternak. Cocok tempat penggembalaan. Lalu ia memisahkan diri dari Abraham. Dia pergi ke sana. Dia tidak tahu daerah itu daerah yang sangat mengerikan. Orang-orang jahat, Sodom, Gomora, Admah, Jeboim. Ya, kota-kota yang akhirnya ditunggang balikan oleh Tuhan. Ya, tetapi Abraham, siapa yang menentukan bagian Abraham? Tuhan. Tuhan sendiri berkata, Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah ke timur, barat, utara, selatan. Jalanilah sepanjang engkau dapat memandang. Maka semua itu kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itulah tanah Kanaan. Negeri yang subur, ya, negeri yang sangat diberkati. Walaupun dulu itu dipandang oleh Abraham padang gurun, tidak ada kehidupan, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi keindahan. Tuhan bisa mengubahnya menjadi tanah yang subur. Kan karena padang gurun tidak ada keindahan, maka Lot memandang lembah Yordan. Lot memandang lembah Yordan karena dia lihat, oh di sini nggak ada jaminan masa depan, nggak ada kehidupan, nggak ada kepastian, nggak ada yang diharapkan. Maka dia pisahkan dirinya dari Abraham. Dia pilih baginya sendiri. Tapi beda dengan Abraham. Abraham berkata, Tuhan yang menentukan bagianku. Maka padang gurun pun Tuhan bisa ubah menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Ya, minggu yang lalu kita sudah melihat. Lihat, kata Tuhan dalam kitab Yesaya, Aku membuat sesuatu yang baru. Aku membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kalau Tuhan yang menentukan bagian, jadi bukan kita yang menentukan bagian kita, tetapi Tuhan sendiri yang menentukan. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita naik kepada pasal 17, Mazmur 17, saya kutip ayat 13 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Ya. Rebahkanlah mereka. Terus. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ya. Terus. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu. Terus. Dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Yang orang-orang dunia ini bagiannya dalam hidup ini. Ya. Terus. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Ya. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas. Ya. Dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ya. Jadi dari sini kalau kita melihat sampai kepada ayat berikutnya nanti, pemazmur ini mengungkapkan bahwasanya bagianku dari Tuhan. Tetapi orang-orang dunia ini bagiannya dari dunia. Ya, dunia yang menentukan. Tetapi bagianku Tuhan yang menentukan. Iya. Saya minta dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh kita kembali membacanya dari ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah dan hadapilah mereka ya Tuhan. Iya. Kalahkanlah mereka. Terus. Selamatkanlah aku dari orang-orang duniawi ini. Iya. Yang hanya mementingkan keuntungan dunia. Yang hanya mementingkan keuntungan dunia. Terus. Orang-orang yang telah kau beri harta kekayaan sehingga anak cucu mereka kaya dan makmur. Ya, orang-orang dunia ini hanya mementingkan kekayaan dunia. Dan Tuhan memberikan itu kepada mereka. Sehingga sampai kepada anak cucu mereka pun menjadi makmur. Itu bagiannya.
Ya, itu bagiannya. Tapi bagianku beda katanya terus. Namun bagiku terus. Yang memuaskan aku bukanlah kekayaan. Yang memuaskan aku bukanlah kekayaan. Ya. Yang memuaskan aku bukan kekayaan. Nah, sampai sini ya. Sudah mulai agak goyah ya. Nah. Kalau orang-orang dunia ini bagiannya itu berkat dunia ini ya, dan Tuhan memberikannya sampai kepada anak cucunya. Tetapi aku, kepuasanku bukanlah kekayaan, melainkan terus kesempatan untuk memandang engkau. Iya terus. Dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Ya, tetapi aku ya Tuhan, kepuasanku adalah kesempatan. Ya, kalau aku punya kesempatan memandang Tuhan, kalau aku punya kesempatan bertemu Tuhan, kalau aku punya kesempatan menikmati Tuhan, itulah yang menjadi kepuasanku. Bahkan dilanjutkan lagi, ya, engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Kepuasanku adalah kalau hubungan kita tetap baik, Tuhan. Ya, itu yang menjadi kepuasanku. Aku diberkati oleh Tuhan, itu baik. Tapi bukan itu kepuasanku. Tapi kepuasanku kalau aku bisa memandang Tuhan dan hubunganku dengan Tuhan tetap baik. Haleluya. Iya, coba terus. Dan apabila aku terbangun di surga, ya, maka sempurnalah kepuasanmu. Terus. Karena aku akan berhadapan muka denganmu. Iya, dan apabila aku terbangun di surga, apabila aku sampai ke surga kelak, maka kepuasanku itu menjadi sempurna. Kalau di bumi ini kepuasanku kalau aku bisa bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu. Kalau hubunganku tetap baik dengan Tuhan, aku dalam penyertaan-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan puncak kepuasanku itu akan sempurna ketika aku kelak sudah masuk ke surga bersama dengan Tuhan. Itu bagianku. Itu kepuasanku. Ya, ini ungkapan pemazmur. Saudaraku, kiranya ini juga yang menjadi kepuasan kita. Amin. Jadi kepada siapa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari? Kepada orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengharapkan bagiannya dari Tuhan. Ya, aku berharap dari Tuhanlah yang menjadi bagianku. Sebab ku tahu bagian yang dari Tuhan adalah yang terindah. Bukan dari diriku sendiri. Bukan aku yang menentukan bagianku, bukan aku yang memilih bagianku, bukan dunia, tapi Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, bagi siapa rahmat Tuhan itu selalu baru, kembali kepada Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-6, 26, ayat 26. Coba, ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Iya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya saudaraku, kepada siapa rahmat Tuhan itu selalu baru? Setiap hari kepada orang yang mencari dan pertolongan kepada Tuhan. Yang selalu mencari dan menanti pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru. Ya, maka dikatakan adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Kalau kitab Yesaya pasal yang ke-30 mencatat, ya, bahwasanya ya, adalah baik
berdiam diri menanti pertolongan dari Tuhan. Bukan dengan ambisi, ya, tetapi dengan menanti. Ya. Coba kitab Yesaya sebentar. Yesaya ayat 15. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Ya. yang Maha Kudus, Allah Israel. Iya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatan. Iya. Yaitu dengan bertobat dan tinggal diam. Kata tinggal diam di sini bukan tenang-tenang, tidak, tetapi menanti. Ya, menanti kamu akan diselamatkan. Menanti sampai Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Jadi ayat 15 ini sebenarnya adalah ajakan untuk menantikan pertolongan Tuhan, menantikan rahmat Tuhan. Tetapi ayat 16 tidak mau. Ya, ayat 16 itu menyatakan orang-orang yang berambisi untuk mengambil bagiannya. Ayat 16. Tetapi kamu enggan. Ya. Kamu berkata bukan. Ya. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Terus. Maka kamu akan lari dan lenyap. Ya. Ini ambisi. Ya. Kalau ayat 15 itu mengajak kita supaya kita menanti, orang yang berharap kepada Tuhan itu menanti sampai Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong, sampai Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberkati, sampai Tuhan mengulurkan tangannya membuka jalan. Tetapi ayatnya yang ke-16 itu ada orang-orang yang tidak mau karena didorong oleh ambisinya. Kami tidak mau, kami ingin cepat, kami memiliki ambisi untuk menjangkau, mengambil bagian kami. Tuhan berkata, kamu boleh cepat, tetapi kamu akan hilang lenyap. Ya, maka banyak orang-orang yang berambisi untuk diberkati, akhirnya lenyap. Bukannya diberkati, tetapi justru hancur. Berambisi untuk menjadi kaya, bukan justru kaya, tetapi justru makin hancur. Ya, berambisi untuk dalam pelayanan, untuk berkembang, bukan justru berkembang, tetapi justru makin hancur. Ya. Tetapi ayat 15 itu mengingatkan kita supaya kita menanti sampai waktunya Tuhan. Kairos, waktunya Tuhan. Haleluya. Iya. Menanti. Orang yang berharap kepada Tuhan itu menanti. Kalau kita naik kepada Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai kepada ayat 31, di situ kita melihat dua model. Yang pertama, orang yang menanti Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru, rahmat yang baru, berkat yang baru, harapan yang baru. Tetapi orang yang berambisi itu makin lama justru makin lemah. Ya, bahkan sampai hilang lenyap. Ayat 29 ini orang-orang yang menanti. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat bagi orang yang tidak berdaya. Ini orang-orang yang menanti Tuhan. Ya, lompat dulu ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, rahmat yang baru, semangat yang baru, dorongan yang baru. Ya. Siapa mereka yang mendapat rahmat yang baru? Yang menanti Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Terus mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak menanti Tuhan itu ayat 30-nya. Orang-orang muda
yang tidak menanti-nantikan Tuhan, tetapi yang dengan ambisi, maka ini nanti akan menjadi rebah lesu. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Terus. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Karena mengikuti ambisinya. Maka banyak orang-orang muda yang rusak, yang hancur hidupnya karena ambisi. Ya, ambisi ingin lebih dari yang lain, ambisi ingin untuk menjadi kaya, ambisi untuk menonjol lebih dari yang lain. Ya. Semakin lama semakin lemah. Secara rohani semakin lemah. Secara rohani semakin letih, lesu, dan akhirnya hilang lenyap. Maka saya mengajak orang-orang muda, nantikan tangan Tuhan, nantikan waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, nantikan waktunya Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau yang menentukan bagianku, Engkau yang menentukan pasangan hidupku. Jangan aku yang menentukannya. Jangan karena ambisiku, jangan karena umurku, tetapi biarlah Tuhan yang menentukannya. Haleluya. Haleluya. Orang-orang muda, jangan sampai engkau hilang lenyap. Jangan nanti sudah menikah baru, ya, mulai bersaksi. Aku pun dulu waktu masih muda melayaninya. Pemain tamborin aku dulu. Kalau tamborin itu bisa keputar-putar itu. Nah, sekarang aku yang dijadikan tamborin sama suamiku. Putar-putar, Mang. Tipas tapi masuk tamborin ini katanya. Nah, jangan dengan ambisi, tapi katakan, Tuhan, Engkau yang menentukan bagian. Engkau warisanku, Engkau pialaku. Engkau menarik tali pengukur yang terbaik bagiku untuk masa depanku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Tuhan, Engkau yang menentukan. Haleluya. Orang tua pun jangan saudara yang menentukan untuk anak-anakmu. Jangan kata ikon ondo dah. Ya. Mulai sanggit yang merboru di tulang do hami. Hope ke merboru di tulang do. Jangan engkau yang menentukan bagian anakmu. Katakan, Tuhan, Engkau yang menentukan bagian untuk anak-anakku, yang terbaik untuk mereka. Haleluya. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.